Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di GB Channel yang selalu memberi sebuah informasi tentang seputar dunia internet. Kali ini saya akan memberi sebuah tutorial untuk usaha dengan modal yang minim, bisa kurang lebih antara 600 sampai 700 ribu. Kita sudah memiliki usaha voucheran. Adapun perlengkapan yang kita butuhkan seperti halnya modem BL400 ini kita tanamkan dengan kartu, bisa dari Simpati yang saya pakai di sini, kartu Bolt atau Smart Pen juga bisa. Kita masukkan kemari, lalu kita isi pulsa paketan. Nah, setelah itu ini kurang lebih harga bekasnya bisa dicek di online shop antara 150 sampai 200 ribu. Ini router Mikrotik tipe RB750R2. Ini pasaran di toko online yang bekas kurang lebih antara 250 sampai 300. Bisa dicek di online shop. Routernya kebenaran saya punya TP-Link ini baru. Kita beli harga barunya kurang lebih 150. Jadi bisa dihitung teman-teman. Di sini juga ada tambahan kabelan dan PoE. PoE ini untuk menyalurkan arus listrik ini ke modem ini supaya aktif. Ini kabel PoE tergantung untuk masang ke tiang berapa meter. Yang saya punya ini hanya 5 meter, nggak nyampe 10.000. Dan juga PoE ini nggak nyampe juga 10.000. Ya kurang lebih apabila ini harganya 200.000, ini 250, 4,5. Ini kalau kita beli bekas ya paling antara di bawah 100, rata-rata 100. Jadi 5,5 sama ini anggap 20, 57. Yang pulsanya kita masuk kemari tergantung kita isi, ada yang 30, paket 50, paket 100, ada yang 150, tergantung keinginan kita. Nah, di sini modal cukup murah teman-teman. Nah, topologi yang kita pakai kita praktekkan. Misalkan nih kabelan ini kita sambungkan ke salah satu port, bisa di mana saja teman-teman. Nah, ini kita masukkan, lalu kita hubungkan. Karena ini sebuah modem yang bisa memancarkan internet, kita masuk ke PoE in di internet ini. Kita masukkan kemari teman-teman, jangan sampai terbalik dan salah. Setelah terhubung begini, maaf teman-teman, saya salah. Kita masukkan gini supaya ada arusnya untuk boardnya ini di kabel PoE. Nah, kita masukkan kemari. Nah, terus yang ini yang kita masukkan ke internet. Maksudnya kita masukkan ke Mikrotik. Nah, kita nanti ini kita masukkan ke arus listrik. Dan di sini ada tambahan kabel, terserah mau berapa meter. Nah, ini cuma simulasi aja, jangan dimasukkan ke WAN-nya teman-teman. Kita votekan aja 1 sampai 4 terserah. Kita masuk kemari saja ke 1. Nah, di sini di router di Mikrotiknya kita masuk di vote 2 aja teman-teman. Yang kita mau jadikan hotspot nanti di vote 2. Bisa difungsikan nih hotspot 3, 4, 5 jadikan hotspot, cuma sistem bridge. Nah, cuma kita bikin setting-setting dasar aja teman-teman biar bisa dipergunakan oleh teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan koneksi supaya bisa nyala semua. Di sini di kabel VU-nya
Ini untuk koneksi di modemnya teman-teman. Nah, ini modemnya sudah menyala, udah koneksi dengan arus. Nah, kita tunggu sampai sinyalnya agak sedikit penuh. Nah, sekarang kita ke mikrotiknya. Kita aktifkan. Nah, di sini sudah aktif, teman-teman, sudah nyala. Nah, kita tunggu. Di sini juga akan membuktikan port 1 akan nyala. Nah, di sini kita masuk ke TP-Link, kita aktifkan di powernya. Nah, ini sudah nyala, sudah berkedip. Nah, di sini sudah membawa powernya sudah nyala, sudah aktif. Tinggal kita nunggu kedip merahnya. Nah, kedip merah ini karena belum ada arus listriknya, arus internetnya teman-teman. Nah, di sini sinyal juga sudah nampak port satunya dari modem. Nah, ini klip ini modem ini sudah aktif, sudah ada sinyalnya. Nah, yang nomor 2 ini dari routernya. Nah, kita cek. Nah, di sini sudah ada sinyalnya, baru bar 1 teman-teman, kita tunggu sampai penuh lalu kita setting. Nah, di sini udah mulai masuk ke bar 3. Nah, sudah penuh teman-teman. Sekarang kita setting melalui handphone. Bagaimana caranya dengan dana terbatas begini kita mempunyai usaha WiFi di rumah. Sebelumnya saya tutup dulu teman-teman supaya enggak keganggu. Nanti di sini modem ini bisa ditaruh di ketinggian, bisa melalui gala ataupun bambu teman-teman. Nah, dari sini bisa diikat di sini. Mari sama-sama kita setting melalui handphone. Pertama-tama kita scroll ke bawah teman-teman, lalu kita matikan data seluler, kita aktifkan WiFi-nya. Nah, di sini sudah terlihat TP-Link di 3FA, kita aktifkan. Nah, sudah tersambung. Kembali kita akan setting mikrotik. Nah, di aplikasi mikrotik bagi teman-teman yang belum mempunyai aplikasi mikrotik bisa di-download di Play Store. Kita oke. Nah, kita lihat IP-nya. Nah, di sini sudah terlihat IP-nya kosong teman-teman, masih default dari mikrotik. Kita di sini juga identity-nya nih, kita tolak dulu identitas mikrotik dan buatnya RB750R2, kita oke. Nah, biasanya username-nya memang admin, kalau masih default passwordnya kosong, kita connect. Nah, kita abaikan, lalu ada strip 3 sebelah kanan sebelah kiri atas, kita aktifkan. Nah, kita setting interface-nya. Kita masuk ke interface. Nah, di sini header 1 sampai header 5. Nah, karena kita mau bikin hotspotan, kita beri nama dulu di header 1 dengan nama karena providernya dari modem bot, kita kasih nama modem bot aja, modem bot. Kita oke, kita checklist. Nah, di sini ether 2 kita masukkan di TP-Link, kita aktifkan saja. Nah, kita setting ether 2, kita kasih nama hotspot karena nanti akan kita jadikan sebuah voucheran. Kita oke. Nah, di sini sudah punya nama ether 1 dan ether 2. Nah, kita kembali lagi. Nah, kita akan setting IP-nya teman-teman. Nah, di HCP client kita klik, kita checklist. Nah, di sini kita tambah. Nah, kita akan mencari IP dari modem bot. Kita oke. Nah, kita centang. Nah, kita tunggu. Nah, ini IP-nya sudah keluar, IP address-nya
192.168.1.139.24 kita kembali keluar. Nah, lalu kita ke IP lagi sebagai patokan untuk settingnya IP. Nah, di sini ada address. Kita lihat address ini IP dari modem udah ada kelihatan. Nah, sekarang kita tambah lagi untuk membuat IP address dari routernya, teman-teman. Nah, kita bikin IP dari routernya 192.168. Jangan sama seperti router, teman-teman ya. Kita masukin 20.1/24. Nah, kita oke. Nah, di sini interface-nya kita arahkan ke hotspot. Lalu kita oke, kita checklist. Nah, IP address-nya sudah ada, teman-teman. Yang pertama untuk internetnya dari modem, yang kedua dari routernya untuk keperluan hotspot. Nah, kita keluar, kita kembali lagi ke IP. Nah, dari IP ini kita masuk ke firewall, kita setting NAT-nya, lalu kita tambahkan. Nah, di sini sign kita nggak usah rubah, secret NAT aja. Kita rubahnya di out interface, kita arahkan ke Ether 1 modem board, kita oke. Nah, actionnya kita ganti ke masquerade, kita oke, kita checklist. Nah, di sini firewall sudah ada, teman-teman. Nah, kita kembali ke patokan IP lagi, lalu kita ke DNS-nya, kita setting servernya, kita masuk ke server Google 8.8.8.8, yang di bawahnya 8.8.4.4, kita oke. Nah, selanjutnya allow remote request-nya kita centang, kita oke. Nah, langsung kita checklist. Nah, di sini kita kembali lagi strip 3 di sebelah kiri, kita aktifkan lagi. Nah, kita kembali ke IP. Nah, kita masuk ke IP. Sekarang kita pilih ke DHCP server, kita aktifkan DHCP-nya. Nah, di sini ada tanda kunci, kita aktifkan DHCP setup-nya. Nah, DHCP server interface-nya kita arahkan ke hotspot. Setelah itu kita next, nggak ada yang perlu diganti, teman-teman ya. Di sini next aja. Selanjutnya kita down. Nah, kita sudah mempunyai DHCP, langsung kita keluar ke IP lagi. Nah, setelah itu kita akan membuat hotspot. Nah, hotspot kita aktifkan, kita masuk ke server hotspot, kita pakai tanda kunci, teman-teman. Nah, hotspot setupnya kita klik. Nah, di sini hotspot interface-nya kita arahkan ke Ether 2. Nah, kita next, kita next. Nah, select sertifikatnya kita nonkan saja, teman-teman. Kita next. Nah, di sini DNS name-nya, teman-teman, kita harus isi dan juga harus diingat untuk kita masuk ke Micmon untuk membuat voucher. Nah, DNS dengan nama gbwifi.com. Ini jangan sampai lupa, teman-teman ya. Kalau kita menindaklanjut mau buat voucheran, ini harus diisi, teman-teman.
Ini next. Nah, adminnya bisa diganti nama admin dan juga passwordnya kosong, kita isi. Nah, ini hotspot ini apabila sudah aktif, sebelum ada voucheran, kita bisa masukkan hotspot ini untuk mengaktifkan wifi kita. Kita kasih hotspotnya, kita kasih pakai nomor saja teman-teman, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Kita down. Nah, ini hotspotnya sudah terbentuk. Nah, sekarang kita oke. Kita kembali. Nah, kita kembali. Sekarang kita masuk ke sistem. Sistem ini kita aktifkan clocknya. Kita lihat tema zona kita sudah ada di Asia, Jakarta. Benar teman-teman, kita nggak perlu rubah. Waktunya pun benar teman-teman, tanggalnya pun benar. Kita langsung checklist saja. Sekarang kita titik 3 di atas, kita setting intensity-nya. Nah, intensity mikrotik ini bisa kita rubah, kita ganti. Misalnya kita kasih nama GB server. Kita oke, kita checklist. Nah, sekarang strip 3 di atas kita checklist lagi. Kita akan memberi password teman-teman untuk login ke Mikrotik. Kasih nama Dinda 1 2 3 biar kombinasi. Nah, di sini juga Dinda 1 2 3. Oke. Nah, kita keluar teman-teman, atau sekarang kita reboot aja order settingnya supaya ke save di Mikrotiknya. Nah, ini sedang melakukan reboot teman-teman di Mikrotiknya. Kita tunggu beberapa detik. Nah, coba ini sudah menyala Mikrotiknya, kita cek. Nah, di sini kita udah mendapatkan IP dari Mikrotik 192.168.20.1. Yang untuk hotspot kita oke, kita max. Nah, karena kita sudah memberi password, di sini kita akan masukkan passwordnya teman-teman. Tadi dengan nama Dinda 123. Nah, di sini fungsi teman-teman harus tahu. Saya akan kembali lagi biar mengerti, jangan sampai nanti address ini kita pakai IP saja. Nah, ini address 192.168.20.1 sama username-nya admin dan passwordnya Dinda 123. Ini akan membantu kita untuk membuka Mikmonnya teman-teman, supaya masuk ke administrasi bikin password. Ini harus kita ingat juga. Kita connect. Coba sekali lagi kita connect. Nah, kita keluar dulu teman-teman, mungkin dari TP-Link ini kita rubah dulu ke GB channel, kita keluar, kita masukkan lagi ke TP-Link. Nah, kita kembali ke Mikrotik. Nah, di sini kita reconnect. Nah, di sini sudah jelas teman-teman, kita akan memasukkan password yang kita bikin tadi. Di sini kan tadi saya bikin admin, passwordnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Kita connect, kita oke. Nah, sudah aktif teman-teman, berarti router sini sudah bisa bekerja.
sekarang kita tes. Nah, di sini sudah masuk teman-teman, sudah aktif. Nah, sekarang kita tes speed testnya. Nah, kita lihat. Nah, ini kita memakai kartu Bayu teman-teman dari Telkomsel. Nah, cukup lumayan, cukup bagus teman. Unduhnya kurang lebih ya 1920 Mbps, dan unggahnya kisaran 1,5 teman-teman, 1,5 Mbps. Nah, cukup membantu teman-teman. Kita kembali lagi. Nah, kita konekkan teman-teman. Nah, sini sudah connect. Nah, selanjutnya kita keluar, kita ke web server. Nah, web server ini bisa di-download di Play Store. Nah, kita masuk ke web server. Nah, di sini akan tampil status dan dari web server ini. Nah, untuk pertama kita masuk untuk mencari API di web server, kita select, kita aktifkan, terus kita ke internet, terus kita oke. Nah, kita kembali, kita cari download yang pernah kita download, kita aktifkan. Micmon V3 Master ini bisa di download di Google di Laksa 19. Nah, kita aktifkan. Nah, kita centang sini, kita select. Setelah itu kita start teman-teman. Nah, ini iklan, kita matikan. Nah, di sini addressnya sudah keluar teman-teman. Di sini kita aktifkan untuk masuk ke halaman Micmon. Nah, ini bagi teman-teman yang belum punya aplikasi Micmon, bisa juga di-download di Laksa 19. Nah, di user kita masukkan, ini sudah baku teman-teman, usernya biasanya Micmon, passwordnya 1234. Nah, langsung kita login. Nah, di sini sudah masuk teman-teman. Ini kita delete aja. Kita delete. Nah, sekarang kita akan masuk ke strip 3 ini. Kita klik, ada ADD router. Kita klik. Nah, di sini teman-teman yang tadi untuk session name-nya itu bebas teman-teman. Bebas, kita kasih nama, misalnya kasih nama huruf besar semua, Kaisar hotspot. Nah, ini yang saya bilang tadi, untuk masuk ke IP Mikrotik, yang pertama kita dari IP kita buka teman-teman ya. Ini 192, harus diingat 168.20.1. Username-nya yang admin huruf kecil semua, admin. Nah, passwordnya tadi saya kasih nama Dinda 123 untuk meyakinkan. Kita cek. Nah, di sini hotspot name-nya terserah teman-teman, kita kasih Kaisar aja, nggak apa-apa, huruf besar semua aja, Kaisar. Nah, DNS name-nya ini yang tadi kita setting di DHCP servernya. Nah, kita kalau nggak salah GB huruf besar semua,
gbwifi.com. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Nah, ini pentingnya kita masukkan kemari teman-teman, kita save. Setelah di save, nah kita connect. Nah, di sini kita mulai bikin voucher hotspot teman-teman. Nah, di sini kita klik tanda strip 3 sebelah atas kiri, lalu kita klik hotspot, username-nya, add profilnya kita klik. Nah, di sini kita diarahkan untuk mengisi use profilnya. Nah, kita pakai misalnya 2000, nonnya address fullnya kita pakai DHCP full 0, username-nya 1 saja. Nah, di sini kita pergunakan 1 Mbps, strip 1 Mbps. Nah, selectnya kita bikin remote, validasinya kita buat 5 jam 5H, harganya 2000. Nah, log usernya kita enable aja, selling price-nya kita nggak perlu isi. Nah, setelah itu kita save. Nah, di sini sudah warna hijau teman-teman, udah oke. Selanjutnya kita kembali ke dashboard, kita masuk. Nah, ini sudah masuk ke dashboard, kita ke generate. Nah, di sini kita isi teman-teman, kita mau berapa user. Saya misalnya bikin 32 user. Nah, servernya kita ke hotspot, username-nya nggak perlu ganti, name-nya nggak perlu. Nah, karakternya kita bebas teman-teman, kita bikin kapital semua ataupun yang mana bebas. Nah, di sini kita nggak rubah, cukup kuat sih teman-teman, huruf kecil. Nah, defaultnya kita isi yang ke 2000. Nah, time limitnya juga nggak perlu kita isi. Nah, data limitnya kita jatah 500 Mbps. Nah, setelah itu langsung kita ke generate, sedang diproses teman-teman. Nah, di sini sudah selesai. Nah, lalu kita masuk ke print. Nah, sudah kelihatan teman-teman, sudah keluar. Di sini perlu kita lihat seperti ini. Saya bikin gbwifi Kaisar 5 jam 500 Mbps 2000 dengan usernya dan passwordnya saling berbeda. Nah, di sini bisa teman-teman screenshot ataupun di print. Nah, di sini sudah terlihat teman-teman, hotspot usernya kita bikin 32 item, yang 2 itu default sama yang kita bikin tadi atas nama admin, passwordnya 123 sampai 0. Nah, demikianlah cara membuat voucheran dengan modem bot provider GSM yang kita bisa membuat dengan harga murah, bikin voucheran di rumah. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.